إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم ويوفقنا العمل والقيام بكتاب الله وسنة رسوله سيد المرسلين ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. باب المواقيت وهي زمانية ومكانية. والزمانية أشهر معلومات لا يجوز الإحرام بالحج إلا فيها، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة عند أبي حنيفة وأحمد. وأدخل يوم النحر. وقال مالك شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال الشافعي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فإن أحرم بالحج في غير أشهره كره ذلك وانعقد حجه عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. والأصح من مذهب الشافعي أنه لا ينعقد عمرة لا حجا. وقال داود لا ينعقد شيئا. وأما المكانية فميقات
famiqatun min famiqatu man bimakkata nafsu makkata wa man kanat daruhu ba'idatun anil miqati fa in sya'a ahrama min darihi wa in sya'a minal miqati bil ittifaqi wa ikhtalafu fil afdali faqala Abu Hanifata min darihi afdalu wa huwa qawlu Syafi'i wa sahhahahu Rafi'i wa qala Malikun wa Ahmada minal miqati afdalu wa huwa qawlun lisyafi'i wa sahhahahu an-Nawawi qala huwa muwafiqun lil ahadithi sahihati al-mawaqitul ma'rufatu li ahliha wa liman marra 'alaiha min ghairihim bil ittifaqi wallahu a'lam. Babul mawaqiti, ini bab menyatakan miqat haji. Hiya miqat itu ada dua. Ada zamaniyatun, artinya miqat zamani, waktu mulai haji. Wa makaniyatun, miqat makani, tempat mulai haji. Az-zamaniyatu, maka miqat zamani haji adalah ashhurun ma'lumatun, beberapa bulan yang diketahui. La yajuzul ihramu, tidak boleh ihram dengan haji melainkan pada waktu-waktu haji yang namanya ashhurun ma'lumatun. Allah firmankan al-hajju ashhurun ma'lumatun. Bermula haji adalah dilakukan pada bulan-bulan yang diketahui. Apa bulan yang diketahui? Wahiyya wahiyya Syawwalu, bulan Syawal, dan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan haji. Ini pada pendapat Abi Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Fa'adakhala, maka keduanya memasukkan hari nahar, hari lebaran haji, masuk dalam miqat zamani ibadah haji. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik, miqat zamani haji Syawal, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, Syawal, miqat haji adalah
bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 malam dari haji, 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Fa in ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi, maka jika berihram dengan haji pada yang bukan bulan-bulannya, kuriha, dimakruhkan, zalika, yang demikian itu. Wan aqada hajjuhu, dan sah hajinya, inda Abi Hanifah, pada mazhab Imam Hanafi dan Malik dan Ahmad. Wal asahhu, dan yang paling sahih dari mazhab Syafi'i, annahu yanaqidu umratan, bahwasanya kalau dia ihram haji bukan pada bulannya, sah menjadi umrah, sah ihramnya umratan, menjadi umrah, la hajjan, tidak untuk haji. Wa qala Daud, dan berkata Daud al-Zahiri, la yanaqidu syai'an, tidak sah sesuatu apapun, enggak sah untuk haji, enggak sah untuk umrah. Wa ammal makaniyatu, adapun tempat mulai ihram, namanya miqat makani. Famiqatu man bimakkata, maka miqat, yakni tempat mulai ihram haji dari orang yang di Mekah, nafsu Makkata, zat kota Mekah itu, nafsu zat kota Mekah itu. Jadi kalau orang Mekah ihramnya di kota Mekah. Man kanat daruhu, dan bermula siapa yang ada, daruhu, rumahnya, ba'idatun, jauh daripada miqat makani, fa in syaa, maka jika dia menghendaki, ahrama min darihi, dia berihram dari rumahnya. Wa in syaa minal miqati, dan jika dia menghendaki, ihramnya dari miqat, bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama. Wa ikhtalafu, dan mereka berselisih, fil afdali, pada yang terlebih afdal. Faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abi Hanifah, min darihi afdalu, dari rumahnya lebih afdal. Wa huwa qaulu Syafi'i, itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Wa sahhahu Rafi'i, itu perkataan disahihkan akan dia oleh Rafi'i. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik dan Imam Ahmad, minal miqati afdalu, ihram dari miqat lebih afdal. Wa huwa qaulun lisyafi'i, itu adalah perkataan Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Wa sahahu Nawawi, mensahihkan perkataan itu oleh Imam Nawawi. Qala wa huwa muwafiqun al-ahadithi, kata Imam Nawawi, itu adalah sesuai bagi hadis-hadis yang sahih. Al-miqatul ma'rufatu li ahliha, yaitu miqat-miqat
yang diketahui bagi ahli miqat masing-masing. Waliman marra 'alaiha, siapa yang melewati atas miqat-miqat itu, min ghairihim, dari orang yang bukan tinggal di miqat, nah, bil ittifaq, dengan ittifaq. Jadi itu miqat untuk orang yang tinggal di miqat atau orang di luar miqat. Wallahu a'lam. Bicara masalah haji adalah orang haji mulai ihram hajinya dari miqat zamani, dari miqat zaman dia ihram, miqat batas waktu mulai di ihram, itu miqat zamani. Nah, kalau miqat makani, tempat dia mulai ihram, itu miqat makani. Yang pertama, faz-zamaniyatu, maka miqat zamani, artinya waktu orang mulai ihram haji, ashhurun ma'lumatun, beberapa bulan yang diketahui. Yang Allah firmankan, al-hajju ashhurun ma'lumat, waman hajja waman farada alaihi hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi haji itu adalah waktunya pada bulan-bulan yang diketahui. Siapa yang sudah berniat melakukan fardu haji, maka janganlah dalam hajinya rafat, berkata yang buruk, berkata yang jorok, dan tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan jidal. Kalau itu bisa ditinggalkan, maka hajinya mabrur. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayama waladathu ummu. Siapa yang haji, dia tidak berkata yang buruk, tidak bertengkar, niscaya pulang dari hajinya seperti baru lahir dari kandungan ibunya, dihapuskan dosanya. Makanya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Wala yajuz ihram bil haji. La yajuzul ihramu bil haji, tidak boleh ihram untuk haji illa fiha, melainkan pada waktu-waktu yang diketahui. Apa? Wahia Syawal, bulan Syawal. Waktu haji Syawal. Jadi kalau kita sampai di Mekah, kita mandi dan kita salat ihram dan kita niat haji, kalau udah bulan Syawal, waktunya dari bulan Syawal. Itu bulan Syawal dan Dzulqa'dah dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah masuk lebaran. Dan kalau dia sampai tanggal 10 Dzulhijjah di ihram buat haji masih sah. Karena menurut Imam Hanafi, Indah Hanafi wa Ahmad, jadi pendapat Imam Hanafi dan Ahmad, waktu haji itu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah, termasuk lebaran haji. Makanya adkhala, maka Imam Hanafi dan Imam Ahmad memasukkan keduanya. Yauman nahri, hari nahar. Kita bilang hari lebaran haji masuk dalam waktu haji.
Andai kata orang niat tanggal 10 Dzulhijjah haji sah. Karena itu namanya masuk 10 hari Dzulhijjah bagi Imam Ahmad dan bagi Imam Abi Hanifah. Bukan udah lewat tanggal 9 itu boleh apa? Kan ini kan pendapat. Oh, pendapat. Kalau kita Syafi'i nggak sah. Karena batasnya adalah 9, 10 ini udah di luar. Nanti ada di sini. Ini pendapat Imam Hanafi dan Ahmad. Lebaran haji masuk dari bulan maklumah. Jadi dari Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari haji sampai tanggal 10 masuk. Makanya Imam Ahmad dan Hanafi masukkan hari nahar di dalam waktu orang haji, asyhurul ma'lumat. Itu tadi ada khola keduanya, yakni Hanafi dan Ahmad masukkan hari nahar. Jadi kalau orang niat hari nahar bagi Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal sah hajinya. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik, bulan untuk haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah ini berarti 1 bulan, bukan 10 aja. Andai kata dia datang tanggal 11 haji sah, karena Dzulhijjah termasuk bulan haji. Imam Malik, ada orang datang ke Mekah dan niat haji tanggal 11 sampai akhir haji jadi. Kenapa? Karena Imam Malik masukkan seluruh bulan haji. Imam Ahmad Malik, ya, Dzulhijjah. Ini kita, mazhab kita. Wa qala Syafi'i Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru layalin min Dzulhijjah. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam. Ada kan 10 malam sampai malam takbiran. Kita malam pertama, kedua, ketiga sampai malam ke-10 malamnya. Kalau pagi dia baru sampai tanggal 10 Dzulhijjah Lebaran, dia niat nggak sama Syafi'i. Karena 9 malam, 10 malam, malam 1 haji, 2 haji sampai malam 10 haji. Nanti kalau Lebaran udah bukan malam. Ini 10 malam. Fa idza ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi, maka siapa yang berihram dengan haji pada bukan bulannya, kuriha, dimakruhkan, yang demikian makruh. Jadi kalau bulan bukan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia niat haji, makruh. Ya. Tapi ada yang mengatakan wan aqada hajjuhu, sah hajinya, inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad. Jadi kalau dia niat haji bukan 3 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, Muharram dia baru niat haji, sah hajinya menurut Imam Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Sah kalau dia niat haji bukan 3 bulan itu, sah. In aqada, sah menurut Imam Hanafi, Malik dan Ahmad. Tapi kalau kita niat di bulan Muharram haji sendirian, ada nggak orang masih sana sendirian, tapi sah. Wal asah min madhhab Syafi'i annahu yanqidu umratan. Yang paling sahih pada mazhab Imam Syafi'i bahwa kalau niat bukan di bulan haji,
bukan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Hijjah, sah tapi bukan haji, umratan. Sah jadi umroh, bukan haji. La hajjan, bukan haji. Jadi kalau dia tadi kalimah Syafi'i kan malam 10 sah haji. Begitu besok tanggal 10 dia niat haji, nggak jadi haji, umroh. Begitu juga di bulan lain dari itu. Wa qala Daud berkata, Daud ini lebih keras lagi, layan aqidu syai'an, tidak sah untuk apapun, nggak sah untuk haji, nggak sah untuk umroh. Kalau Daud ini, jadi kalau dia niat haji bukan di 3 bulan tadi, bukan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10, nggak jadi apa-apa, nggak jadi haji, nggak jadi umroh. Lebih keras. Wa qala Daud lan aqidu syai'an, nggak jadi sesuatu apapun, nggak jadi haji, nggak jadi umroh. Wa amma bis. Nah itu khilaf di dalam masalah waktu haji. Jadi mereka sepakat waktu haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sepakat. Hanya bedanya kalau Imam Hanafi Dzulhijjah masuk siang tanggal 10. Kalau Imam Syafi'i hanya malam tanggal 10. Kalau Malik lebih lagi, 1 bulan haji masih sah. Ini beda waktu bulan hajinya. Wa qala Daud berkata, Daud Zahiri, wa ammal makaniyah, dan adapun makaniyah, namanya miqat makani, tempat mulai ihram. Famiqatu man bimakkata nafsu Makkah. Kalau orang yang tinggal di Mekah, di mana miqatnya? Kota Mekah itu sendiri. Dari mana aja asal di kota Mekah. Kita ini biasanya miqatnya Mekah. Karena biasa sebelum haji kita udah sampai di Mekah, udah diam di Mekah. Nanti ihramnya di mana? Di Mekah itu sendiri. Makanya dari asrama kita atau rumah kita niat haji, baru naik ke mobil. Jadi kalau orang yang tinggal di Mekah, ihramnya, miqatnya adalah kota Mekah itu sendiri. Dari mana saja asal kota Mekah jadi. Ya. Wa man kanat daruhu ba'idatun 'anil miqat. Siapa yang rumahnya jauh dari miqat, fa in syaa, maka jika dia kehendaki, ahrama min darihi, dia ihram dari rumahnya. Ini kita kalau naik kapal laut di alam lam, miqat kita, atau Jeddah. Dari Jakarta jauh nggak? Jauh. Boleh ihram dari Jakarta. Kalau orang yang jauh dari miqat, boleh ihram dari rumahnya. Dari sini udah kita pakai ihram, boleh. Ya semua begitulah. Kita udah ihram, sampai Halim udah ihram, terbang udah ihram. Sebelum miqat boleh ihram dari rumahnya. Wa in syaa minal miqat, kalau dia kehendaki boleh ihram dari miqat. Dari alam nam boleh. Jadi kalau orang yang jauh dari miqat, Jakarta, dari alam jauh, dari sini boleh ihram. Atau dari alam nam boleh ihram. Itu bil ittifaq, ini kesepakatan ulama. Yang mufakat ulama yang rumahnya jauh dari miqat boleh dari rumahnya di ihram. Semen berbeda, yang mana lebih afdal? Kita ihram dari miqat atau dari rumah? Wakhtalafu fil afdali. Maka mereka berselisih dalam yang lebih afdal miqat. Faqala Abu Hanifah min darihi afdalu. Kata Imam Abu Hanifah, dari rumah lebih afdal.
Jadi kalau orang yang rumahnya jauh dari miqat, afdalnya dari rumah dari miqat ihram lebih afdal kata Imam Hanafi. Wa huwa qaulun Syafi'i. Itu pun perkataan Imam Syafi'i. Sahahu Rafi'i, ini perkataan Syafi'i disahihkan oleh Rafi'i. Jadi berarti Imam Syafi'i pun mengatakan kalau di ihram dari rumahnya yang jauh dari miqat lebih afdal dari rumahnya. Itu Rafi'i mensahihkan perkataan ini. Tapi kalau kedua, wa qala Malik wa Ahmad, berkata Imam Malik dan Ahmad, yang afdal minal miqati afdal. Jadi kalau orang rumahnya jauh dari miqat, afdalnya ihramnya di miqat, kata Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi ihram yang bagus dari miqat. Wa huwa qaulun Syafi'i, itu pun perkataan Imam Syafi'i. Jadi dua Imam Syafi'i mengatakan, satu kaul mengatakan lebih afdal dari rumah kalau yang miqatnya jauh dari rumahnya. Itu dikuatkan oleh Rafi'i. Yang kedua Imam Syafi'i berkatakan yang afdal dari miqat. Itu Shahihun Nawawi. Perkataan yang lebih afdal dari miqat adalah disahihkan oleh Nawawi. Qala wa huwa muwafiqul hadis. Kata Imam Nawawi itu adalah sesuai dengan hadis. Karena hadis mengatakan yang afdal orang ikutin hadis yaitu dari miqat. Ya. Jadi muwafiqun lil hadis sahihah, muwafiq sesuai bagi hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Al-mawaqitul ma'rufatu li ahliha. Hadis mengatakan adalah miqat-miqat yang diketahui bagi ahli miqat lebih afdal dibanding dari rumahnya. Ya, wa man marra, siapa yang lewatin miqat naik ke kita, naik kapal laut lewatin miqatnya Yalamlam, kita lewatin. Ya. Jadi melewati atas miqat min ghairihim, dari yang selain mereka, bil ittifaq. Jadi orang lewat miqat, pasang miqat di ihram, kayak kita lewatin Yalamlam. Makanya kalau naik pesawat dikasih tahu, nih miqat Yalamlam, ada ihram di pesawat pas sejajar dengan Yalamlam. Kalau kapal laut juga dikasih tahu, karena Yalamlam kelihatan. Yalamlam itu gunung dataran Arab. Nah itu yang lewatin miqat, itu afdalnya di ihram. Di miqat yang dilewati dibanding yang enggak lewatin ghairihim. Jadi yang afdal kalau orang lewatin miqat, ihramnya dari miqat yang dilewatin. Min ghairihim dibanding yang tidak lewatin miqat. Itu ittifaq ulama. Nah inilah yang afdal, satu riwayat kata Imam Hanafi dan Imam Ahmad dari rumah. Itu juga Imam Syafi'i mengatakan dari rumah lebih afdal kalau jauh miqat. Yang kedua adalah dari miqat. Ya. Perkataan Imam Syafi'i juga yang afdal ihram dari miqat. Itu disahihkan oleh Nawawi. Karena kalau dari miqat sesuai dengan hadis-hadis sahih. Ya. Wallahu a'lam. Faslun wa man balagha miqatan lam yajuz lahu mujawazatahu ya bi ghairi ihramin wallahu